Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rizvianita dari kelas AK 402. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen, saya akan mempresentasikan tentang 3 hal. Pertama, yaitu alokasi cost overhead, yang kedua isu-isu kontemporer akuntansi manajemen, dan yang ketiga adalah isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Baik, untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang perhitungan alokasi cost overhead sesuai dengan soal pada tugas semester mata kuliah akuntansi manajemen. Soal yaitu Plata Company memproduksi 2 macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dan brand Maletin Elegan dan tas kerja kualitas standar brand Maletin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi 2 produk tersebut membutuhkan 2 jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut adalah data ekspektasi produksi Elegan dan juga Vina. Overhead untuk setting peralatan $3.000, pemrosesan dengan mesin $18.000. Sedangkan diketahui direct labor untuk Elegan $9.000, untuk Vina $3.000. Direct material untuk Elegan $3.000, untuk Vina sama $3.000. Unit dari Elegan 3.000, Vina 3.000, setup hour Elegan 100, Vina 100, dan mesin hour untuk Elegan 500, Vina 4.000. Selanjutnya, alokasi cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Hitung cost per unit. Pertama, kita totalkan dulu dari overhead, dari setting peralatan dan juga pemrosesan dengan mesin, totalnya yaitu $21.000. Selanjutnya, kita cari tarif overhead berdasarkan direct labornya, di mana rumusnya adalah setting peralatan ditambah pemrosesan dengan mesin atau total overhead dibagi dengan total direct labor. Maka diperolehlah 1,75 untuk totalnya. Selanjutnya kita alokasikan overhead ke masing-masing produk. Ke produk Elegan, kita kalikan 9.000 kali tarif overhead berdasarkan direct labornya, maka Elegan diperoleh $15.750. Sedangkan untuk Vina, itu diperoleh $5.250. Total keduanya, alokasi overhead-nya $21.000 sesuai dengan total overhead yang ada di atas. Selanjutnya diketahui direct materialnya untuk Elegan 3.000, Vina juga 3.000, maka kita dapat menghitung total cost dengan total direct labor, direct material ditambah juga dengan overhead, maka diperoleh Elegannya 27.750, untuk yang Vina 11.250. Selanjutnya total cost per unit kita bagi total cost dibagi dengan jumlah direct material, maka yang Elegan diperoleh $9.25, sedangkan Vina $3.75. Soal kedua yaitu alokasi cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas. Hitung cost per unit. Di mana kita ketahui aktivitas pemicu setup hour itu 100 dibagi 200. Sedangkan yang Vina itu sama 100 dibagi 200, totalnya 200 bagi 200 atau 1. Kemudian mesin hour-nya 500 dibagi 5.000. Untuk yang Elegan, yang Vina 4.500 dibagi dengan 5.000. Totalnya tadi 5.000 bagi 5.000 atau 1. Maka selanjutnya kita bisa menghitung setup hour, yaitu setup hour dikalikan dengan direct materialnya. Maka akan diperoleh setup hour untuk Elegan 1.500, begitu pun untuk Vina juga 1.500. Mesin hour, kita bisa hitung, tadi perhitungan mesin hour, kita kalikan dengan total dari direct material ditambah dengan direct labor. Maka diperoleh untuk Elegannya 1.800 dan untuk Vinanya 16.200. Total biaya yaitu direct labor, direct material ditambah overhead, Elegan $15.300, untuk Vina $23.700. Kemudian bisa kita hitung biaya per unitnya yaitu
Total biaya dibagi dengan unit. Elegan diperoleh $5,1, untuk Vina diperoleh 7,9. Selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu isu-isu kontemporer akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen, definisi akuntansi manajemen menurut Institute of Management Accountant atau IMA, Asosiasi Profesional Praktisi dan Akuntansi Manajemen Akademik adalah akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, persiapan, interpretasi, dan komunikasi informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan dalam suatu organisasi dan untuk memastikan penggunaan dan akuntabilitas yang tepat atas sumber dayanya. Akuntansi manajemen terutama berkaitan dengan kebutuhan internal manajemen. Perkembangan akuntansi manajemen memiliki beberapa isu kontemporer yang hadir di dunia bersamaan, yaitu biaya berbasis aktivitas atau activity-based costing dan manajemen kualitas total atau total quality management, yang merupakan teknik yang menguntungkan dan sangat penting dalam akuntansi manajemen. Selanjutnya, perubahan di bidang komputer dan perubahan lingkungan bisnis menyebabkan kompetensi, biaya, dan kualitas semakin ketat. Hal ini merupakan tantangan berat bagi akuntan manajemen untuk menciptakan teknik-teknik yang rasional dalam menekan biaya di satu sisi dan meningkatkan kualitas pada sisi lainnya. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu perubahan konsep dari manajemen. Berikut hal-hal yang berubah dari akuntansi manajemen atau hal-hal baru yang tercipta dari akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu activity-based management. Merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena pemberian nilai tersebut. Yang kedua ada total quality management. Merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan oleh seluruh organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Total quality management biasa dinyatakan dalam hubungan dengan keunggulan bisnis. Selanjutnya, just-in-time production system merupakan sistem produksi dan pengendalian persediaan di mana bahan yang dibeli dan unit diproduksi hanya sesuai kebutuhan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sebenarnya. Metode ini berguna bagi perusahaan yang mempunyai biaya penyimpanan tinggi. Selanjutnya ada zero defect, yaitu kontrol kualitas yang mengupayakan proses bisnis yang sempurna, menghasilkan produk yang sempurna. Dengan kata lain, manajemen kualitas total yang bebas kesalahan dalam penyediaan barang dan selanjutnya, selain konsep-konsep baru yang muncul, juga muncul teknik kontemporer dalam akuntansi manajemen. Yang pertama ada activity-based costing, yang merupakan metode penentuan biaya untuk mengidentifikasi aktivitas dalam suatu organisasi dan menetapkan biaya tidak langsung dan overhead untuk produk serta jasa terkait. Metode ini mengakui hubungan antara biaya, produk yang diproduksi, dan aktivitas overhead. Selanjutnya ada teknik biaya kualitas, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pembetulan produk yang berkualitas rendah dan dengan opportunity cost dari hilangnya waktu produksi dan penjualan sebagai akibat rendahnya kualitas. Selanjutnya ada activity-based budgeting, merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan atas kegiatan atau memperhatikan aktivitas overhead sebagai sumber biaya yang muncul. Ada juga analisis value chain, yaitu suatu analisis yang berupaya memahami bagaimana suatu bisnis dapat menciptakan nilai bagi para pelanggan dengan memeriksa kontribusi dari aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam melakukan bisnis terhadap nilai tersebut. Terakhir ada analisis siklus hidup produk, merupakan tahapan proses perjalanan suatu produk mulai dari awal diperkenalkannya pada pasar hingga hilangnya dari pasar. Selanjutnya masuk pada materi ketiga yaitu isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Untuk isu internasional terkait akuntansi manajemen, saya akan membahas dua hal yaitu
Yang pertama terkait multinational company, yaitu ada tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional, ada pertukaran mata uang asing, ada hedging, ada desentralisasi di multinational company, ada juga pengukuran kinerja di multinational company, transfer pricing di multinational company, dan etika dalam lingkungan bisnis internasional. Yang kedua itu ada efek digitalisasi, yaitu praktek digital pada akuntansi manajemen dan juga solusi digital pada profesi akuntansi. Mari kita bahas untuk multinational company terlebih. Multinational company atau biasa disingkat dengan MNC. Multinational company atau MNC merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis di berbagai negara. Perusahaan multinasional memiliki kantor di pusat di negara asal dan beroperasi atau memiliki cabang di dua negara atau lebih. Selanjutnya, umumnya perusahaan ini dikembangkan dalam status perseroan terbatas di berbagai negara. Saham yang dimiliki akan dikendalikan oleh perusahaan induknya. Bagian dari multinational company yaitu ada tingkat keterlibatan dalam perdagangan nasional. Tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama yaitu ekspor dan impor, yang kedua membeli perusahaan anak untuk dimiliki penuh, dan yang ketiga berpartisipasi dalam joint venture. Kita bahas satu persatu, yaitu dari ekspor dan impor terlebih dahulu. Ekspor, sebagaimana kita ketahui, merupakan proses pengiriman barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor sebaliknya, proses membawa barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, ekspor dan impor ini terdapat aturan yang berbeda di masing-masing negara yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Seringkali terdapat perbedaan perlakuan seperti kebijakan, tarif pajak, tarif biaya masuk, dan standar lain yang ditetapkan suatu negara. Oleh karenanya, akuntan manajemen ini dituntut harus mampu memahami peraturan serta pencatatan akuntansi agar pengendalian internal berjalan dengan baik. Tentunya ketika akuntan manajemen memahami semua peraturan yang ada, maka untuk alokasi pengeluaran atau biaya yang kira-kira akan keluar itu dapat diprediksi dengan presisi. Dalam perdagangan internasional, kita harus memahami apa itu batas suatu negara. Seringkali area yang secara fisik ada di suatu wilayah negara, namun dianggap perdagangan ke luar negara tersebut. Contohnya di Indonesia itu ada namanya kawasan berikat dan juga kawasan bebas. Kawasan berikat merupakan jika terjadi penyerahan barang atau jasa ke kawasan berikat, diberikan fasilitas namanya pembebasan cukai dan atau tidak dipungut pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai atas pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Selanjutnya, jika terjadi penyerahan barang ke kawasan bebas, maka pemasukan barang dari luar daerah pabean mendapat pembebasan biaya masuk, pembebasan cukai, pembebasan PPN, tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22 juga. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan adanya tax treaty jika kita melakukan kegiatan ekspor atau impor, di mana masing-masing negara ini sudah membuat perjanjian terkait perlakuan pajak atas penyerahan barang dan jasanya. Adanya tax treaty dan fakta perdagangan lainnya akan mempengaruhi besarnya pajak yang harus ditanggung perusahaan. Seperti kita tahu kalau di Indonesia tanpa tax treaty itu akan dikenakan 20% ya, pasal 26. Tapi jika ada tax treaty mungkin akan lebih rendah karena sudah diatur tersendiri dalam fakta tersebut. Oleh karenanya, akuntan manajemen ini harus mampu mengevaluasi manfaat potensial dari masing-masing zona perdagangan dalam mempertimbangkan lokasi pabrik yang akan dibuat. Kemudian harus mampu mengevaluasi biaya yang akan timbul dari setiap keputusan yang akan diambil. Tingkat keterlibatan yang kedua yaitu adanya anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary. Akuisisi yaitu merupakan proses pengambilan atau pembelian suatu perusahaan untuk dimiliki penuh perusahaan tersebut.
akuisisi untuk memudahkan operasi bisnisnya, perusahaan seringkali membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh induk atau merupakan proses akuisisi. Hal ini dilakukan karena perusahaan yang dibeli telah memiliki fasilitas produksi dan distribusi yang mapan, sehingga akan menguntungkan perusahaan yang membelinya. Namun, tentu saja mekanisme ini cukup mahal dan tidak memberikan jaminan kesuksesan pada perusahaan yang akan membeli. Selanjutnya ada juga mekanisme cabang. Beberapa negara ini biasanya mengizinkan perusahaan multinasional untuk mendirikan cabang di negaranya. Perusahaan dapat membangun fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Tentu saja mekanisme ini juga membutuhkan dana yang besar karena untuk membangun semua fasilitas, juga distribusi, dan sistem lainnya. Yang ketiga ada sistem namanya outsourcing, merupakan pengalihan tanggung jawab manajemen berkelanjutan kepada pihak ketiga atas penyediaan layanan yang diatur dengan perjanjian layanan yang mengikat. Biasanya dilakukan pada kegiatan yang bersifat penunjang. Nah, dari ketiganya ini mana yang kira-kira paling efektif? Menurut saya yang membutuhkan dana paling sedikit adalah outsourcing atau beban yang lebih sedikit. Kelebihan dari outsourcing yaitu pertama meningkatkan fokus perusahaan, yang kedua ada memanfaatkan kemampuan kelas dunia, yang ketiga mempercepat keuntungan yang diperoleh dari re-engineering, yang keempat ada membagi risiko, selanjutnya ada sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Ada juga memungkinkan tersedianya dana kapital, menciptakan dana segar, mengurangi dan mengendalikan biaya risiko, dan juga memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri, memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. Kelebihannya, seperti yang saya sebutkan tadi, maka saya simpulkan bahwa penggunaan outsourcing dapat menjadi strategi bisnis untuk menghemat biaya. Tapi kembali lagi ke perusahaan, mana yang lebih dibutuhkan atau sesuai dengan profil perusahaan tersebut. Keterlibatan yang ketiga yaitu ada aktivitas joint venture. Menurut F.R. Davey 2006 dalam jurnal Analysis of Joint Venture Implementation at PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia, disebutkan bahwa joint venture merupakan strategi populer yang terjadi ketika dua perusahaan atau lebih membentuk kerjasama sementara atau konsorsium guna memanfaatkan beberapa peluang. Keuntungan joint venture yaitu satu, penghematan uang dan mengurangi risiko dengan membagi sumber daya dan modal. Yang kedua, perusahaan dapat mengembangkan usaha ke sektor yang lebih besar bahkan global. Yang ketiga, terkadang joint venture ini dilakukan karena adanya peraturan hukum di suatu negara. Contohnya kalau di Indonesia itu joint venture WUS ya antara Cina dan juga Indonesia. Selanjutnya, ada juga terkait pertukaran mata uang asing. Kita ketahui mata uang asing ini dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui sistem tukar atau exchange rate. Nah, pertukaran uang asing ini merupakan operasi perusahaan yang dilakukan di berbagai negara yang mengakibatkan penggunaan mata uang yang berbeda-beda. Pada perusahaan multinasional, karena sudah beroperasi di banyak negara, makanya mata uang masing-masing negara itu berbeda. Maka ada sistem namanya pertukaran mata uang asing. Mata uang asing yang didapat ini bisa ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui sistem nilai tukar atau exchange rate. Masalahnya, nilai tukar uang ini selalu mengalami fluktuasi atau perubahan sehingga menimbulkan ketidakpastian fluktuasi nilai tukar. Oleh karenanya, akuntan manajemen harus mampu mengelola risiko mata uang atau currency risk management. Risiko mata uang ini ada 3. Yang pertama ada risiko transaksi, risiko ekonomi, dan juga risiko translasi atau akuntansi. Risiko transaksi merupakan kemungkinan bahwa transaksi kas di masa depan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Sedangkan risiko ekonomi, kemungkinan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa depan dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang. Ketiga, risiko translasi atau akuntansi merupakan suatu tingkat saat laporan keuangan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang.
Penguatan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain disebut dengan apresiasi. Sedangkan pelemahan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya disebut juga depresiasi. Apresiasi akan menimbulkan keuntungan nilai tukar, sedangkan depresiasi tentunya akan menimbulkan kerugian nilai tukar. Akuntan manajemen harus mampu memahami dan mencatat serta mampu mengambil keputusan dalam penggunaan nilai tukar untuk perusahaan multinasional. Selanjutnya ada hedging atau lindung nilai merupakan cara mengatasi risiko perusahaan dari fluktuasi mata uang asing. Indikator pilihan instrumen derivatif dari proses hedging ini ada beberapa ya, ada 4. Yang pertama ada option contract, ada swap, ada forwarding contract, dan juga future contract. Yang pertama, option contract terdiri dari calls dan puts. Calls merupakan hak beli, sedangkan puts memiliki hak jual. Pemilik calls akan membeli suatu aset atas perjanjian yang telah dilakukan keduanya dengan dasar harga dan waktu yang telah ditentukan di jangka waktu ke depannya. Sedangkan swap merupakan perjanjian antara dua pihak untuk saling menukarkan aliran atau arus kas, cash flow, secara periodik selama periode tertentu pada masa mendatang. Forwarding contract merupakan perjanjian yang dilakukan antar perusahaan yang bertransaksi dengan melakukan penyerahan sejumlah aset tertentu pada waktu yang disepakati untuk melakukan transaksi di waktu mendatang. Pihak lain akan menjadi debitur yang melakukan pembayaran seperti perjanjian saat tanggal penyerahan aset. Sedangkan future contract itu merupakan perjanjian yang dilakukan dengan cara menjual atau membeli aset tertentu dalam jangka waktu dan harga yang telah ditentukan bersama. Strategi hedging ini juga ada 4. Yang pertama ada arbitrase, ada average down, ada diversifikasi, dan juga ada tutup tunai. Arbitrase merupakan melakukan pembelian sebuah produk emiten atau saham, lalu segera menjualnya di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Artinya dia mengharapkan gain ya. Yang kedua, average down, membeli saham secara bertahap ketika terjadi penurunan harga pada saham tersebut. Ketika naik, keuntungan dari pembelian kedua ini bisa menutup kerugian dari pembelian pertama. Ada juga diversifikasi. Investor tidak disarankan menyimpan semua aset atau uang hanya di satu tempat. Lakukan investasi di berbagai jenis instrumen yang berbeda. Ada juga tutup nilai, yaitu ketika harga saham mengalami penurunan tidak menentu. Investor memilih menyimpan uang secara tunai sebagai upaya melindungi kondisi finansial dan mengurangi kerugiannya. Ada juga desentralisasi di multinational company, merupakan praktik pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada pihak pada jenjang yang lebih rendah. Desentralisasi MNC pada perusahaan skala global, desentralisasi ini berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Oleh karenanya, diperlukan desentralisasi guna pengambilan keputusan yang lebih cepat. Desentralisasi yang dilengkapi dengan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen dengan lingkup luas akan lebih efektif untuk perbaikan kinerja manajemen. Desentralisasi ini maksudnya pendelegasian wewenang ke tingkat yang lebih rendah. Artinya jika suatu perusahaan multinational company, jika pengambilan keputusan hanya ada di sentral atau di perusahaan induk, maka memerlukan proses yang cukup lama. Maka ada namanya desentralisasi, di mana misal pemberian delegasi pembuatan keputusan kepada manajer di suatu negara ke masing-masing negara lainnya, tidak harus ke pemilik induknya. Nah, apa sih manfaat desentralisasi itu? Ada banyak. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas keputusan pada tingkat lokal. Kualitas informasi yang didapat lebih baik. Karena orang yang memegang di lokal itu pasti lebih tahu daripada pemilik pusatnya. Maka didelegasikan pengambilan keputusan ke negara masing-masing. Selanjutnya ada
manajemen MNC tingkat lokal dapat merespon lebih cepat dalam pengambilan keputusan tanpa perlu menunggu keputusan dari pemilik perusahaan itu. Yang kedua, meminimalkan keterbatasan masalah bahasa, sosial, dan hukum. Dapat melatih manajemen lokal dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari, sehingga manajemen puncak fokus dalam masalah yang strategis. Ada juga pemberian pengalaman berharga bagi manajer anak perusahaan dalam interaksinya dengan manajer puncak atau kantor pusat dan manajer di luar negeri lainnya. Jadi memberikan pengalaman bagi manajer lokal suatu negara untuk berdiskusi dengan manajer di negara lain atau bahkan dengan manajer puncaknya. Selanjutnya, pengukuran kinerja di multinational company. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Pengukuran di multinational company ini sulit membandingkan kinerja manajer suatu negara dengan kinerja manajer di negara lainnya. Dalam evaluasi manajer tidak seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti fluktuasi mata uang, pajak, dan lain-lain. Beberapa hal yang mempengaruhi pengukuran kinerja dari MNC yaitu adanya hukum dan politik, meliputi efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari struktur hukum, pengaruh politik pertahanan, pengaruh kebijakan asing, tingkat kesadaran politik, serta tingkat kontrol pemerintah terhadap bisnis. Ekonomi juga mempengaruhi, yaitu meliputi pengaturan sistem stabilitas ekonomi, perbankan sentral, batasan mata uang, dan keberadaan pasar modal. Begitupun sosial, meliputi sikap kultural terhadap kekuasaan dan bawahan, sikap sosial terhadap industri dan bisnis, sikap sosial terhadap keuntungan material, sikap kultural terhadap produktivitas dan etika kerja, serta keragaman budaya dan ras. Terakhir ada pendidikan yang mempengaruhi, yaitu meliputi tingkat pendidikan formal dan pelatihan, tingkat bebas buta huruf, tingkat kualitas pengembangan manajemen, dan juga tingkat pelatihan teknis. Hal yang perlu diperhatikan juga adanya praktik transfer pricing di multinational company, merupakan harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, sehingga perlu dipastikan penggunaan harga sesuai dengan kewajarannya. Transfer pricing. Definisinya merupakan nilai yang merupakan pendapatan bagi divisi penjualan dan biaya bagi divisi pembelian. Pada perusahaan multinasional, transfer pricing harus memenuhi tujuan evaluasi kinerja dan penentuan atas pajak penghasilan. Dalam perusahaan terdesentralisasi, terdapat kondisi bahwa output yang dihasilkan dari salah satu divisi digunakan sebagai input bagi divisi lainnya. Harga transfer dari divisi yang mentransfer output merupakan revenue, sedangkan bagi divisi yang menerima merupakan biaya. Peran akuntan manajemen dalam transfer pricing, yaitu harus mampu mempertimbangkan biaya-biaya yang harus ditanggung untuk produksi maupun bekerja sama dengan perusahaan negara lainnya. Mengingat tiap-tiap negara menetapkan tarif pajak yang berbeda-beda, maka perusahaan multinasional dapat memanfaatkan mekanisme transfer pricing dengan memindahkan biaya ke negara dengan tarif pajak tinggi dan memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendahnya. 3 unsur dalam penetapan harga transfer yaitu ada evaluasi kinerja yang akurat, kesesuaian tujuan, dan otonomi divisi. Evaluasi kinerja yang akurat. Tidak satupun manajer divisi akan memperoleh manfaat atas beban manajer divisi lainnya. Kesesuaian tujuan. Manajer divisi memilih tindakan-tindakan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Otonomi divisi, manajemen pusat tidak boleh mencampuri kemandirian atau independensi manajer divisi dalam membuat keputusan. Kebijakan dalam transfer pricing ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan harga pasar. Kedua, pendekatan harga transfer berdasarkan biaya atau cost-based transfer price. Ada juga pendekatan harga transfer yang dinegosiasikan.
Pendekatan harga pasar atau market price. Harga transfer yang digunakan adalah harga yang sesuai harga pasar. Misalnya, divisi A menjual output seharga $10, sedangkan di pasar terdapat barang yang sama seharga $15. Maka, harga transfer yang ditetapkan adalah $15. Kedua, pendekatan harga transfer berdasarkan biaya atau cost-based transfer price. Tidak terdapat barang sejenis tersebut yang berada di pasar. Terdapat 3 metode dalam pendekatan ini. Ada biaya penuh, ada biaya penuh ditambah markup, ada biaya variabel ditambah biaya tetap. Yang ketiga yaitu pendekatan harga transfer yang dinegosiasikan. Transfer pricing yang dinegosiasikan atau dirundingkan antara divisi penjual dan divisi pembeli di suatu perusahaan. Selanjutnya terkait etika dalam lingkungan bisnis internasional. Etika dalam lingkungan bisnis internasional, perusahaan multinasional mungkin menghadapi isu etika yang berbeda di berbagai negara. Hal ini dikarenakan tiap-tiap negara memiliki kebiasaan dan hukum bisnis yang berbeda. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi apakah kebiasaan bisnis tersebut hanya sekedar cara yang berbeda dalam menjalankan suatu bisnis atau merupakan pelanggaran terhadap kode etik bisnis. Suatu sistem dasar yang kokoh sangat penting dalam menjamin kepastian berbagai kontrak. Hal tersebut merupakan landasan bagi kepercayaan dalam urusan etika. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait etika dalam lingkungan internasional seperti apakah suatu tindakan benar secara hukum dan apakah suatu tindakan benar secara moral. Kemudian materi selanjutnya yang terkait dengan akuntansi manajemen yaitu efek digitalisasi. Praktik digitalisasi pada akuntansi manajemen. Digitalisasi merupakan suatu proses transisi dari manual ke arah digital dalam berbagai aspek termasuk dalam aspek bisnis. Dalam jurnal efek digitalisasi terhadap akuntansi manajemen dijelaskan bahwa digitalisasi akuntansi manajemen telah melalui beberapa fase. Fase pertama yaitu munculnya sistem informasi yang terkomputerisasi, yang mengubah cara operasi pencatatan data menjadi lebih rinci dan proses analisis yang lebih akurat. Fase kedua, penyebaran internet dan ISS yang dianggap sebagai sistem akuntansi manajemen. Fase ketiga yaitu digitalisasi yang sedang terjadi saat ini. Kemudian ada transformasi digital yang melibatkan beberapa elemen. Yang pertama yaitu pola pikir digital atau digital mindset, proses digital atau digital process, pengetahuan dan keterampilan digital atau digital knowledge and skills. Ada juga budaya digital atau digital culture. Nah, beberapa hal terkait dengan digitalisasi yaitu munculnya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI menjadi salah satu teknologi pintar yang aktif menyediakan informasi untuk bisnis. AI dalam akuntansi dan audit diharapkan dapat memberikan manfaat seperti efisiensi, produktivitas, dan akurasi yang lebih baik. Namun juga menghadirkan tantangan seperti ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, kepunahan pekerjaan tradisional, dan tenaga kerja yang tidak terampil. Selanjutnya muncul namanya blockchain. Blockchain ini berfungsi untuk memudahkan dan mempersingkat waktu proses suatu transaksi atau agenda yang kompleks. Blockchain memungkinkan bisnis mengakses informasi yang sama secara real-time dari berbagai sumber yang berbeda. Blockchain dalam proses bisnis menggantikan cara tradisional saat menangani tugas audit, kepatuhan, dan rekonsiliasi tanpa mengesampingkan faktor keamanan dan transparansi. Yang keempat, akuntansi berkelanjutan. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru dalam penyediaan informasi setiap harinya. Akuntansi harus didasarkan tinjauan berkala dan analisis informasi keuangan. Dengan kemajuan teknologi, penyediaan laporan keuangan yang komprehensif dapat dilakukan lebih mudah dan hemat waktu. Yang keempat ada kemunculan big data.
memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan preferensi konsumen, tren pasar, perusahaan produksi, dan informasi operasi, serta mampu menyediakan perusahaan dengan jaminan informasi untuk menentukan posisi produksi serta jumlah pasokan yang ditentukan oleh permintaan. Analisis oleh manajer ini tidak terbatas pada data yang terstruktur, namun juga pada data yang tidak terstruktur. Big data mampu mempengaruhi akuntansi dalam berbagai hal, seperti bagaimana bisnis dijalankan dan bagaimana laporan keuangan disiapkan dan diaudit. Big data juga berdampak signifikan terhadap kualitas proses pengambilan keputusan karena pengukuran data telah ditingkatkan sehingga data bersifat komprehensif dan informasi lebih mudah dipahami. Baik, kesimpulan pada presentasi saya kali ini yang pertama yaitu peran akuntansi manajemen pada multinational company tentunya sangatlah penting. Perbedaan aturan serta budaya masing-masing negara harus menjadi perhatian para akuntan manajemen. Akuntan manajemen harus menyiapkan strategi menghadapi tantangan operasi perusahaan lintas batas negara guna memaksimalkan kinerja perusahaan. Penggunaan digitalisasi akuntansi manajemen sebaiknya dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Dengan digitalisasi, tentunya diharapkan para manajer mampu membuat keputusan strategis yang lebih cepat serta akurat. Sekian presentasi saya pada kali ini. Jika banyak salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.